aturan sumbu sejajar. Jadi dalam aturan sumbu sejajar ini itu dijelaskan kalau momen inersia jadi ada dua momen inersia suatu benda. Jika sumbu putarnya itu sejajar antara satu dengan yang lain, maka untuk mencari momen inersia di sumbu putar yang lainnya, misalkan seperti ini, itu nilainya sama dengan momen inersia di pusat masanya ditambahkan ml kuadrat, di mana L ini hasil pergeserannya. Jadi misalkan seperti ini, kita punya sebuah benda seperti ini, misalkan pusat masanya ada di titik ini. Oke, dia diputar di sini. Ini adalah inersia di pusat massa atau center of mass. Jadi jika kita geser posisi sumbu putarnya misalkan ke sini, maka jarak dari pusat massa ke sumbu putar yang baru ini adalah L. Maka untuk mencari momen inersia di sini, di I0-nya, itu kita menerapkan rumus aturan sumbu sejajar, yang dimana momen inersia di posisi yang baru itu sama dengan momen inersia di pusat massa saat diputar di pusat massa plus ml kuadrat, di mana L adalah pergeserannya. Jadi seperti itu. Contohnya kita akan mengambil contoh yang sebelumnya ya, ini. Jadi kita tahu kalau pada batang saat diputar di sumbu putarnya ini, dia momen inersianya 1/12 ml kuadrat. Jadi bagaimana jika kita geser? Karena ini sejajar ya. Jika kita geser di ujung, kita ketahui di pembahasan sebelumnya kalau saat di ujung itu 1/3 ml kuadrat. Jadi kita coba menerapkan aturan sumbu sejajar ini. Jadi pada batang I COM-nya atau pusat masanya itu sama dengan 1/12 ml kuadrat. Oke. Selanjutnya dia digeser ke ujung, jadi seperti ini. Misalkan saya gambarkan lagi batangnya, dia pertama diputar ke sini, lalu yang kedua akan diputar di sini. Jadi dia digeser sejauh setengah L, karena panjang keseluruhannya L, maka pergeserannya di sini ada setengah L. Maka kita masukkan persamaan ini, maka I di ujung sana atau kita pakai persamaan I0 itu sama dengan inersia pada pusat massa 1/12 ml kuadrat tambahkan m dan besar pergeserannya. L-nya berarti ini besar pergeserannya adalah setengah L dikuadratkan. Nah, yang ini 1/12 ml kuadrat ditambah 1/4 ml kuadrat. Maka dari sini 1/12 ditambah 1/4 itu sama dengan 4/12 atau 1/3. Jadi ini jawabannya adalah ml kuadrat. Jadinya seperti ini. Dan jadi jawaban ini persis sama dengan jawabannya. Jadi seperti itu. Jadi lebih mudah memang nanti untuk menghitung inersia di pusat massanya. Jadi kalau tinggal kita menggeserkan sumbu putarnya, maka kita menggunakan aturan sumbu sejajar. Oke, selain aturan sumbu sejajar, ada momen inersia pada benda tegak itu juga dikenal ada teorema sumbu tegak lurus. Jadi teorema sumbu tegak lurus ini jadi sangat berguna untuk mencari momen inersia yang sulit kita dapatkan dengan menggunakan aturan integral yang di pertama kali. Jadi saat kita mempunyai beberapa informasi, maka teorema sumbu tegak lurus ini menjadi sangat berguna untuk mencari inersia pada posisi tertentu. Jadi pada teorema ini menyatakan bahwa jika massa suatu benda tegak itu tersebar secara merata atau di sini dalam bentuk lempengan, maka momen inersia dari benda tersebut akan merupakan penjumlahan dari momen inersia untuk sumbu-sumbu lainnya. Jadi misalkan pada gambar berikut kita gambarkan sebuah lempengan di sini dengan sumbu Z adalah tegak lurus dari bidang datarnya.
dan di sini adalah sumbu X, di sini adalah sumbu Y-nya. Jadi jika kita ambil dn pada titik tertentu di daerah sini, maka dengan jarak R, di mana R ini adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat akar, maka momen inersia dari dm pada posisi berikut adalah seperti I sama dengan sigma dari M dikalikan R kuadrat, di mana R itu sendiri sama dengan M dikalikan X kuadrat tambah Y kuadrat. Dan jika kita memandang ini sebagai bentuk kontinu, maka persamaan ini akan menjadi integral X kuadrat ditambah Y kuadrat dm. Dan bentuk ini bisa kita uraikan menjadi integral X kuadrat dm ditambah integral Y kuadrat dm. Dan masing-masing ini pada segmen yang pertama ini sebenarnya adalah sama dengan persamaan jika benda lempengan ini diputar dengan sumbu X sebagai sumbu rotasinya, sehingga ini bisa kita sebut dengan IX. Dan dengan cara berpikir yang sama, maka yang ini kita sebut dengan IY. Maka dengan melakukan penyederhanaan ini bisa kita dapatkan formula jika IZ itu sama dengan IX plus IY. Jadi ini adalah bentuk formulasi matematis dari teorema sumbu tegak lurus. Jadi di mana suatu momen inersia yang sumbu putarnya tegak lurus dengan bidang dari suatu benda yang membentuk lempengan, maka besarnya momen inersia tersebut adalah penjumlahan dari momen inersia pada sumbu-sumbu lainnya yang tegak lurus dengan sumbu tersebut. Jadi seperti itu. Salah satu contoh penerapan teorema sumbu tegak lurus misalkan pada kasus berikut. Kita pindah ke slide selanjutnya. Jadi misalkan kita mempunyai lempengan berbentuk persegi panjang dengan panjang itu A dan lebarnya adalah B. Seperti yang diketahui bahwa dalam teorema tegak lurus, maka momen inersia yang diputar terhadap sumbu Z itu sama dengan IZ sama dengan IX plus IY. Sehingga jika kita anggap ini berputar terhadap sumbu X, jika kita anggap benda ini kita putar terhadap sumbu X, maka lempengan dari bentuk persegi panjang ini akan terlihat sebagai batang dengan panjang A. Sebagai yang mana kita ketahui, jika sebuah batang sepanjang A itu kita putar pada titik pusat masanya, maka besar momen inersianya sama dengan 1/12 M A kuadrat. Begitu juga saat benda itu kita putar terhadap sumbu Y, maka lempengan ini akan terlihat sebagai batang dengan panjang B, sehingga momen inersianya itu menjadi 1/12 M B kuadrat. Jadi dengan menggunakan teorema sumbu tegak lurus, maka kita dapatkan momen inersia jika kita putar terhadap sumbu Z itu menjadi 1/12 M A kuadrat plus B kuadrat, di mana A dan B adalah panjang dan lebar dari segi panjang yang membentuk lempengan ini. Jadi ini adalah contoh penerapan dari teorema sumbu tegak lurus. Untuk materi momen inersia pada benda tegar saya selesaikan sampai di sini, dan untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang derajat kebebasan dan dilanjutkan dengan persamaan Euler-Lagrange dan bagaimana penerapannya dalam menemukan solusi-solusi persamaan gerak dalam mekanika. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.